Serat Joko Lodan. Kalau ini lebih filosofis, menggambarkan kekacauan zaman. Istilahnya menarik. Joko Lodang. Joko itu perjaka, Lodang itu yang sudah tuntas pekerjaannya. Sudah longgar. Sudah selesai perjalanannya. Itu Lodang. Kalau kalian sibuk sekali, terus semua tugasmu selesai, terus kamu santai-santai karena beres semua, itu kan Lodang nama. Nah, Joko Lodang itu anak muda, seorang perjaka yang sudah tuntas. Nah, ini langka. Biasanya perjaka itu ya urusannya masih banyak, masih dikejar-kejar ini itu. Tapi kalau perjaka kok sudah Lodang, ini luar biasa. Nah, Joko di situ sebenarnya maksudnya anak muda yang masih jernih, belum terpengaruh apa-apa. Itu Joko. Ya orang Jawa kan menyebutnya masih ding-ding, masih belum terkontaminasi hal-hal yang negatif-negatif. Benar-benar Joko. Meskipun saya tidak tahu Jokomu apa Joko yang benar ding-ding, atau sudah terkontaminasi macam-macam. Jadi seorang yang jernih, yang perjalanannya sudah tuntas. Nah, nama lainnya Joko Lodang. Ada apa dengan Joko Lodang? Nah, kita lihat ya. Kita baca yang pertama, yang bagian gambuh. Joko Lodang datang bergelantungan, lalu duduk secara tidak sopan dan berkata dengan keras. Ini menarik ya, orang yang sudah tuntas perjalanan spiritualnya datang sambil bergelantungan, duduk tidak sopan, kemudian bicara dengan keras. Ini sebenarnya satu sindiran yang luar biasa, karena kadang-kadang kebenaran itu tidak selalu nyaman untuk didengar, tidak selalu enak untuk dilihat. Jadi jangan dikira kebenaran itu selalu enak. Kenapa? Karena kita sering sudah dirutinkan oleh situasi, sehingga kadang-kadang untuk hal-hal yang memang benar itu kita rasanya ingin menolak. Ada satu cerita yang terkenal sekali dari tradisi Sufisme. Jadi satu ketika ada seorang sufi yang bertemu seorang raja yang sedang berburu. Jadi raja ini dengan rombongannya sedang berburu, di tengah hutan ketemu seorang sufi. Terus bilanglah raja ini pada sufi tadi, "Wahai Syekh Sufi, mbok saya dinasehati biar saya jadi raja yang lebih baik. Tolong tunjukkan saya kebenaran." Nah, terus sufinya tanya, "Apa kamu benar siap mendengarkan kebenaran?" "Siap. Saya memang sejak dulu ingin mencari kebenaran." Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba anaknya raja, putra mahkota, datang mendekat. Terus sufi itu bilang, "Wah, ini anakmu ya putra mahkota. Dia akan mati loh." Wah, begitu mendengar kata-katanya sufi tadi bahwa anaknya ini akan mati, marah raja ini. "Sampean itu tak suruh ngajari saya kebenaran, malah mengutuk anak saya. Dia ini putra mahkota, gimana bisa didoakan mau mati?" Terus sufinya bilang, "Loh, saya tidak mendoakan. Saya kan bicara fakta saja, kebenaran saja. Siapa sih orangnya yang tidak mati? Kamu juga akan mati, saya juga akan mati. Makanya tadi saya sebut anakmu
juga akan mati. Ternyata kamu belum siap mendengarkan kebenaran. Nah, jadi ini persis seperti Joko Lodang ini. Orang, wah itu ndak sopan itu, wah itu ndak beres itu. Tapi memang kebenaran kadang menyakitkan. Jadi kebenaran kadang-kadang kan kita tolak. Meskipun sudah ada faktanya, sudah ada buktinya, sudah ada kenyataannya. Kita tolak hanya karena ndak cocok dengan keinginan kita. Ndak sesuai dengan harapan kita. Alah, yang jadi kok bukan yang saya dukung ya. Terus kita mati-matian nolak. Ini memang kebenaran itu pahit. Maka Joko Lodang datang dengan bergelantungan tidak sopan. Terus kata-katanya keras. Apa yang dia katakan? Ingat-ingatlah, sudah kehendak Tuhan bahwa gunung-gunung akan merendah, sedangkan jurang-jurang akan meninggi. Karena kalah perang, maka akan diusir dari negerinya. Ini menarik. Jadi gunung yang tinggi itu akan bisa merendah. Jurang yang dalam akan bisa meninggi. Ini sebenarnya isyarat wolak waliing zaman. Kalian yang sedang tinggi, jangan sombong, pada saatnya akan runtuh rendah. Kalian yang sedang di bawah rendah, jangan putus asa karena bisa saja nanti kalian akan naik ke atas. Jadi, dan pada saatnya itu akan terjadi. Ada juga yang memaknai, ingat-ingatlah bahwa besok justru orang-orang mulia akan direndahkan dan orang-orang rendah akan naik jabatan. Jadi ini juga kebenaran, makanya kita harus siap menghadapinya. Zamannya memang begitu. Namun jangan salah terima. Pahami kata-kata ini. Sebab bagaimanapun juga, meskipun merendah satu gunung, akan tetap terlihat bekasnya. Beda dia dengan jurang yang curam. Jurang yang curam itu, meskipun dapat menonjol, namun tanpa tanggul akan mudah longsor. Semua yang dituturkan di atas sudah menjadi kehendak Tuhan. Akan terjadi sesuai Sengkolo, Sirno Toto Esti Wong. Ini Condro Sengkolo itu cirinya Ronggo Warsito kalau meramal. Plus tahunnya dan biasanya pas. Tahun 1850. Cuma nanti kita bahas yang Condro Sengkolo bisa dicek di Ronggo Warsito yang dulu. Sudah saya jelaskan detail. Nah, jadi gunung bisa merendah, jurang bisa muncul ke atas. Tapi meskipun merendah, meskipun runtuh, meskipun jatuh, gunung tetaplah gunung. Meskipun dia naik setinggi apapun, kalau dia jurang, tanpa ada tanggulnya dia akan longsor. Longsor berarti ke bawah lagi. Orang-orang mulia bisa turun derajat, terhinakan, tersisihkan, tapi bagaimanapun dia tetap orang mulia, akan ada bekasnya. Akan tetap ada manfaat pengaruhnya. Tetapi jurang yang naik itu, kalau tidak ada tanggulnya, tidak ada yang menopangnya, yang semula hina, rendah kok naik ke atas, pada akhirnya juga akan longsor. Dan itulah kehendaknya Tuhan. Jadi ini nanti berhubungan dengan ramalan beliau tentang kemerdekaan. Jadi saat itu beliau sedang prihatin banyak bangsa Indonesia yang jadi kerja rodinya Belanda. Tapi beliau mengingatkan tidak apa-apalah. Yang penting kita tetap jadi orang mulia. Meskipun runtuh ke bawah, tetap kita punya kemuliaan. Tapi kalau kita rendah,
Entah dengan jalan kerendahan yang manapun, meskipun kita naik ke atas, pada akhirnya kita akan tetap hina karena longsor. Nah, ini cara pandang beliau. Baik, melalui Joko Lodang. Nah, ketika yang mulia turun ke bawah, yang rendah naik ke atas, situasinya seperti apa? Dijelaskan di bagian sinom. Segala keinginan tidak ada yang terwujud. Kita ingin ini tidak terwujud, ingin itu tidak terwujud. Apa yang dicita-citakan buyar, apa yang dirancang berantakan. Ingin menang malah kalah. Nah, agaknya hukuman Tuhan yang datang. Yang tampak hanya perbuatan tercela. Orang besar kehilangan kebesarannya. Lebih baik tercemar nama daripada mati. Jadi orang besar kehilangan kebesarannya. Kenapa? Mereka hanya mengejar yang duniawi. Bahkan namanya tercemar juga tidak masalah. Itu istilah beliau, lebih baik tercemar daripada mati. Sementara yang orang kecil tidak mau mengerti keadaannya. Orang kecil yang tidak ngerti keadaannya itu kan mengeluh terus, protes terus, tidak puas terus, ngamuk terus. Jadi yang besar salah jalan, yang kecil tidak tahu diri. Orang alim penuh kepalsuan. Di luarnya putih, dalamnya kuning. Ulamanya gemar maksiat. Madat, madon, minum, berjudi. Para haji melemparkan ikat kepala hajinya. Kopiah hajinya dibuang. Ini kalian maknai sendiri ya. Tidak teko mocone. Wanita kehilangan kewanitaannya karena pengaruh harta benda. Semua hanya bertujuan harta benda saja. Semuanya ingin kaya, maka yang alim jadi palsu. Di luarnya kelihatan putih sekali, tapi dalamnya kuning. Kenapa? Tujuannya duniawi. Ada ulama yang gemar maksiat. Ini sindiran beliau. Orang-orang yang sudah haji malah melemparkan kopiah hajinya. Tidak peduli dengan status hajinya. Yang wanita mengejar harta saja sehingga mudah dipengaruhi. Para pedagang dan saudagar tidak dihormati. Yang dihormati hanyalah harta bendanya saja. Itu mungkin kita sering ngeritik-ngeritik, maki-maki pengusaha ini, pengusaha itu, tapi kalau disangoni ya gelem. Nah, itu yang dihormati hanya hartanya saja. Jadi bukan orangnya. Seluruh dunia berorientasi benda. Kesengsaraan menjadi-jadi. Nah, ini pakai sengkolan lagi ya. Nirsat estining urip. Nirsat estining urip itu ya 10681 1860 tahun Jawa. Tahun Jawa berarti sekitar tahun 1930 Masehi. Ini ganas-ganasnya Belanda. Juga orang-orang kita mungkin yang kerjasama dengan Belanda. Penghabisan penderitaan bila semua sudah mulai bertobat sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Sepenuh jiwa. Jadi lagi-lagi solusinya tetap kembali. Ayo kita sadar untuk kembali pada Tuhan. Nah, ini 3 yang terakhir dari serat Joko Lodang. Mendengar semua itu Mbok Perawan. Ini menarik ya. Ada Joko Lodang, ada Mbok Perawan. Bukan Mbok Rondo loh ya.
Kamu istilah mbok mesti rondo. Tapi saya bilang mbok perempuan. Mbok itu kalau dijawab bisa kakak perempuan. Kakak perempuan itu cirinya apa? Pengayom. Menyayangi, mengayomi. Perawan sama seperti Joko ya, masih jernih, masih suci. Jadi mbok perawan itu seorang pengayom yang jernih, yang suci. Nah, orang yang semacam ini pasti akan merasa sedih melihat situasi seperti itu. Oleh karena itu kemudian Joko Lodang berkata lagi, tetapi ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab. Di dalam ramalan yang sudah ditentukan, tetaplah berupaya, yang terjadi biarlah terjadi. Jadi ayo kita berikhtiar semampu kita, karena di dunia ini ya ada hukum sebab akibat. Kalau kita diam saja situasi tidak akan berubah. Dan ini yang terus bagian dari ramalan ya. Zamannya masih sama, tapi pada akhir pertemangan zaman, Wiku Sapto Ngesti Ratu 1877 tahun Jawa. Kalau tahun Masehi pas 1945. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Di waktu itulah orang yang mengantuk mendapatkan ketuk atau gong kecil yang banyak bertebaran di jalan-jalan, yang mendapatkan gembira hatinya karena isinya tidak lain adalah emas dan permata. Ini yang disebut futuristik tadi ya. Ramalan bahkan beliau bisa menebak dengan tepat nanti situasi memprihatinkan karena penjajahan dan kesengsaraan masyarakat saat itu akan berakhir 1945 tahun Masehi. Yo, ini tidak gampang-gampang ya untuk sampai makom ini. Tidak sekedar nebak-nebak. Kalau nebak-nebak ngareng kan bisa saja, oh nanti akhir tahun ini ada artis yang cerai. Itu gampang mungkin ya, ada, akan selalu ada masalahnya. Nanti ada orang besar yang meninggal, ya mesti akan selalu ada. Tapi beliau presisi sampai ke tahunnya. Nanti bahkan untuk akhir hidup beliau sak tanggal-tanggalnya. Baik, ini serat Joko Lodang, cuma 9 memang, Gambuh, Sinom, sama Megatruh.